Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Luar Biasa dan Semakin Bersinar. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The Hangman. Kartu kedua, di sini ada The Empress. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hero Pen. Kartu keempat, di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Fool. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu luar biasa dan semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Fool. Nah, Fool di sini menggambarkan, ya, kamu sedang memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, ya, di mana kamu sedang memulai langkah awal lagi, ya, jalan pertama lagi, ya, membuka jalan baru begitu, ya, tetapi dengan hal-hal baru, dengan versi terbaik yang kamu miliki, ataupun dengan pemikiran yang lebih terbuka, dengan hati dan perasaan yang begitu nyaman dan tenang, serta dengan sikap, dengan komunikasi, dengan cara-cara kerjasama yang jauh lebih positif, yang jauh lebih baik dan berkembang daripada sebelumnya. Oke, makanya sebentar lagi kamu benar-benar akan mendapatkan begitu banyak peningkatan yang signifikan, kemajuan yang sangat besar dari setiap sektor-sektor kehidupanmu. Oke, dan kamu mulai bisa mendengarkan orang sekitar, mendengarkan alam semesta, ya, menerima kritikan, saran, dan masukan, ya, apapun akan kamu terima. Hal-hal baik akan kamu terima, tentunya hal buruk akan kamu abaikan dan akan kamu tepiskan. Nah, kenapa? Kamu mulai bisa melangkah dari awal lagi, ya, berjuang dengan langkah yang baru lagi, tetapi dengan versi-versi terbaikmu. Nah, mungkin di sini tergambar kamu sudah berdamai dengan masa lalumu, berdamai dari setiap keadaan dan situasi yang mungkin dulunya sangat membuat kamu tidak nyaman, ya, sangat membuat kamu kesusahan. Mungkin di sana ada kegagalan, ada kemunduran secara finansial, ataupun ada kebangkrutan, ya, ada penipuan, ada manipulasi yang terjadi, ya, dari sektor-sektor kegiatanmu. Tetapi, ya, dengan terjadinya keadaan itu, dengan adanya situasi itu, maka kamu akan bisa mengambil sebuah keuntungan dari sana. Untungnya di mana? Untungnya kamu bisa belajar dari keadaan. Untungnya kamu bisa menjadi versi terbaikmu dari kegagalan, dari kesalahan, dari pelajaran setiap proses yang telah kamu lewati. Makanya, di saat kamu dulu ditipu, di saat dulu kamu diabaikan, ataupun ide dan gagasanmu selalu dihambat, dihalangi untuk berkembang dan maju, di saat itulah kamu mulai mengerti dan sadar, ya, bahwa tidak akan semua orang mampu menerima apa yang kita inginkan. Dan tidak semua orang akan mampu kita bahagiakan.
Dan ditambah, ya, tentunya tidak akan semua orang seide, ya, segagasan dengan kita. Dan salah satu keuntungan yang kamu dapat dari hal-hal yang lalu, yaitu kamu mulai mengenal karakter-karakter orang lain. Ya. Kalau tipenya seperti ini, karakternya seperti ini, nah berarti cara kerjasamanya begini nih. Nah, jadi sedikit banyak kamu mengetahui, ya, tipikal karakter orang lain. Nah, inilah hal yang menguntungkan untuk dirimu. Sehingga musibah apapun, keadaan yang seperti apapun, akan mampu kamu ambil celah, akan mampu kamu ambil peluang-peluang dari sana, dan tentunya akan bisa menguntungkan dirimu. Makanya di sini tergambar kamu sedang, ya, memulai siklus baru tetapi dengan versi terbaikmu, ya, dengan tata cara yang jauh lebih baik. Dan tentunya dengan kamu terus mendengarkan alam semesta, mendengarkan orang sekitar, ya, mendengarkan apapun sinyal, ya, yang hadir ke dalam kehidupanmu, tentunya sinyal yang baik akan kamu tangkap, sinyal yang kurang baik akan kamu abaikan. Dan tentunya sesaat lagi kamu akan menjadi semakin bersinar dan kehidupanmu akan menjadi sangat luar biasa, di mana akan banyak kemajuan di sektor-sektor kehidupanmu dan akan ada hubungan, ya, antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang sekitar itu menjadi semakin baik, menjadi semakin harmonis dan semakin nyaman. Dan tentunya akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Makanya kehidupanmu akan semakin luar biasa. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa, ya, yang membuat kamu merasa ataupun menjadi sangat luar biasa, menjadi semakin bersinar karena kamu telah mampu buktikan bahwa inilah momentum, inilah saatnya dirimu untuk memulai siklus baru di dalam kehidupanmu tetapi dengan versi terbaik. Oke, ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini adalah perubahan, ya. Perubahan cara pandang, perubahan cara bersikap maupun cara berpikir. Nah, di sini menggambarkan bahwa kamu mulai mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, memutuskan sesuatu dari perspektif yang berbeda. Makanya, ya, seperti tergambar di bottom tadi, di saat ada penipuan, di saat ada kecurangan, di saat ada kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupanmu, ya, malah hal itu mampu kamu jadikan sebagai sebuah keuntungan. Karena apa? Karena kamu melihat, memandang, menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lain, dari pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang lain berpikir ataupun memandang. Makanya di saat ada kegagalan, di saat ada penipuan, ya, di saat kamu mengalami sebuah kebangkrutan, gulung tikar, ya, di pekerjaan, di bisnis dan usaha, tetapi dengan kamu menilainya dari perspektif yang berbeda, maka kamu bisa menemukan keuntungan di sana, menemukan celah yang baik di sana. Mungkin ini belum rezeki, ya. Dan mungkin inilah proses, inilah tantangan yang harus kamu lewati terlebih dahulu. Dan dengan begitu kamu akan menjadi semakin baik, menjadi semakin luar biasa. Dengan meningkatnya kualitas di dalam dirimu, maka kamu akan bisa tampil lagi, berjuang lagi, berusaha lagi untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu dapati sebelumnya. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini salah satu kenapa lingkungan orang sekitar kembali merasa nyaman, kembali berkeinginan, tergugah untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk berteman dan bersahabat dengan dirimu. Oke? Karena kamu adalah seseorang yang benar-benar mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki, ya, ataupun yang kamu ketahui, ya, untuk di-share, untuk dibagikan, untuk agar bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Makanya dengan begitu akan tumbuh kenyamanan,
akan tumbuh rasa percaya dari lingkungan terhadap dirimu. Dan hal inilah yang akhirnya mempermudah kamu untuk melangkah, untuk berjuang, untuk melakukan hal-hal hebat lagi, yang lebih baik lagi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi mungkin dengan kamu ingin selalu berbagi, ingin selalu berguna, ingin selalu memberikan yang terbaik yang kamu mampu ataupun yang kamu ketahui ataupun yang kamu miliki ya untuk orang lain. Dan dengan begitu, sikap seperti inilah yang akhirnya membuat kamu semakin dihargai, semakin diperhatikan, ya, semakin dipermudah ataupun disupport setiap langkah, setiap keputusan, setiap apapun kegiatanmu. Maka hal inilah yang akan kamu manfaatkan sehingga terjadilah kemajuan dan peningkatan secara besar-besaran, secara signifikan terhadap sektor-sektor di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini kebijaksanaan ya. Salah satu sikap, salah satu pribadi ya yang mungkin bisa membuat kamu tetap tegar, tetap kuat di saat menghadapi kegagalan, menghadapi penipuan, menghadapi kecurangan-kecurangan dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan ya. Karena kamu bijaksana, karena kamu orangnya dewasa, karena kamu mampu melihat, menilai dan memandang itu segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda, maka kamu tidak akan terpengaruh oleh setiap proses, oleh setiap keadaan dan situasi yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Toh, dengan demikian, kamu juga akan bisa belajar banyak dari berbagai macam situasi dan keadaan. Nah, makanya di sini kebijaksanaanlah yang menjadi salah satu kunci kemajuan dan kesuksesan, serta pancaran sinar dari dalam dirimu itu semakin terpancar, ya. Inilah salah satu kuncinya. Karena ada kebijaksanaan di dalam dirimu, ada kedewasaan dan kematangan dalam sikap, dalam pemikiran maupun di dalam bersahabat, di dalam bekerja sama ataupun di dalam berkomunikasi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini jelas, ini sebuah kesuksesan, ya. Mungkin saat ini kamu telah bisa temukan ide yang baru, gagasan yang cemerlang, ya, pemikiran-pemikiran terbaik, ya, yang akhirnya mampu kamu eksekusi, yang akhirnya mampu kamu kerjakan dengan berikan yang terbaik, dengan melakukan yang terbaik, maka ide ini, gagasan ini akan bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang baik, ya. Dan karya yang semakin meningkat inilah yang akhirnya mendatangkan kesuksesan, mendatangkan peningkatan secara finansial yang sangat masif, yang sangat baik terjadi di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi ada pandangan yang jauh ke depan ya, yang ada di dalam dirimu. Jadi di saat kamu dihadapkan dengan kegagalan dulu, di saat kamu disudutkan oleh kenyataan ya, diabaikan oleh lingkungan ya, di saat itu kamu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pandangannya tidak sempit, terbuka lebar, positif begitu ya. Jadi mungkin itu adalah kamu anggap sebagai salah satu proses, salah satu ujian yang akhirnya menempa dirimu menjadi lebih baik. Nah, jika kamu berpikiran sempit pada saat itu, bisa saja kamu semakin jatuh, semakin terpuruk. Nah, jadi dengan pandangan yang jauh ke depan inilah akhirnya kamu benar-benar mampu ya menatap masa depan dengan pemikiran yang baik, dengan sikap yang baik, serta dengan cara-cara terbaik untuk bisa mewujudkannya, untuk bisa membawanya benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini adalah sebuah keterbatasan berpikir, ya, keterjebakan di dalam suatu hubungan kerjasama, hubungan kolaborasi, hubungan pertemanan yang mungkin saja sangat tidak nyaman, sangat tidak baik.
Nah, ini mungkin sempat kamu alami berada di fase di dalam kehidupanmu di masa lalu. Ya, kamu terjebak di dalam hubungan kerjasama, hubungan pekerjaan yang sangat-sangat tidak membuatmu nyaman. Di mana hubungannya, lingkungannya selalu bertolak belakang dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang kamu rasakan. Sehingga kamu juga sempat stres, sempat panik, begitu ya, sempat memiliki pemikiran yang tertutup sempit. Oke, nah tetapi ini tidak berlangsung lama. Karena apa? Karena kamu tahu, jika kamu berada berlarut-larut, berlama-lama di dalam keadaan ini, maka kamu akan selamanya ataupun akan sulit untuk lepas dari keadaan ini. Makanya kamu mulai bisa buka kembali pikiranmu, ya, luaskan lagi pandanganmu, ya. Apa yang mungkin membuatmu tidak nyaman, apa yang mungkin membuatmu sangat tidak enak, ya, kamu perbaiki, kamu tata, ya, sedemikian rupa, ya, sehingga banyak hal-hal yang membuat kamu belajar banyak dari keadaan-keadaan sulit di dalam kehidupanmu di masa lalu. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan menjadi seseorang yang luar biasa. Dan akan semakin bersinar, ya, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah orang yang kamu sayangi. Kenapa? Karena setiap hal-hal baik mulai terjadi di dalam kehidupanmu, sektor-sektornya menjadi berkembang dan meningkat, serta akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu berikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.